Manuskrip kuno berisi hadis Nabi tentang perang akhir zaman. Sebuah naskah kuno dari abad kedua Hijriah mencatat beberapa hadis tentang rahasia akhir zaman yang berasal dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat terdekat Rasulullah SAW. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu sebanyak 5.374 hadis. Dari sejumlah hadis yang diriwayatkannya, ada sebagian hadis yang disembunyikan beliau dari kaum muslimin pada waktu itu. Sayyidina Abu Hurairah pernah mengatakan, "Aku menghafal dari Nabi SAW beberapa ilmu. Untuk satu bejana sudah aku sampaikan kepada kalian. Untuk bejana kedua, andai aku sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal." Hadis yang disembunyikan oleh Sayyidina Abu Hurairah bukanlah tentang akidah dan syariah Islam, tetapi hadis yang berkaitan dengan fitnah dan kejadian di masa yang akan datang. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan nama peristiwa, nama pelaku, nama tempat, serta alasan terjadinya peristiwa tersebut. Hadis-hadis itu juga berkaitan dengan perang, pemberontakan, dan pembunuhan. Berita-berita seperti ini, apabila hanya diketahui oleh orang-orang yang amanah dan berilmu, maka akan aman. Namun, jika berada di tangan orang-orang jahil, maka risikonya sangat besar, karena bisa membahayakan beliau sendiri dan juga orang lain, serta dapat menimbulkan fitnah, huru-hara, dan perpecahan pada masa itu. Ibnu Hajar berpendapat, kemungkinan ilmu-ilmu yang disembunyikan itu adalah informasi tentang tanda-tanda kiamat. Apabila jika disampaikan, maka akan terjadi kekacauan di akhir zaman, dan kemungkinan akan diingkari oleh mereka yang tidak mempercayainya. Namun menjelang akhir hayatnya, Sayyidina Abu Hurairah menyampaikan sebagian informasi rahasia itu kepada beberapa sahabat dekatnya dari kalangan tabi'in, yakni generasi kedua sepeninggalan Rasulullah SAW, yang akhirnya naskah atau manuskrip langkah itu ditulis oleh seorang tabi'ut tabi'in, yaitu generasi ketiga setelah kewafatan Rasulullah SAW yang berasal dari Syam, dan manuskrip tersebut diberi judul Salam wa Harb fi Akhir Zaman Ar-Rab. Terjemahan isi manuskrip kuno hadis Nabi. Beberapa waktu lalu, manuskrip Salam wa Harb fi Akhir Zaman Ar-Rab tersebut telah ditemukan di Turki. Bahkan kabarnya, peramal Nostradamus juga mencontek sebagai nubuah hadis Rasulullah SAW ini, sehingga ia bisa mengetahui ramalan-ramalan yang benar-benar terjadi. Dalam manuskrip itu telah tertulis beberapa peristiwa besar yang terjadi di dunia. Berikut ini adalah sebagian isi dari manuskrip yang diyakini sebagai hadis Nabi SAW yang ditulis ulang oleh peneliti, lengkap dengan nama-nama tokoh pelaku utamanya dan juga beberapa kejadian penting yang sesuai dengan terjemahan aslinya. Perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga sesudah dua perang besar sebelumnya. Banyak sekali yang mati di dalamnya. Perang dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dan mahkota di kepala. Sementara perang kedua dikobarkan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya adalah Tuan Besar, dan seluruh dunia memanggilnya Al-Hir atau Hitler. Sayyidina Abu Hurairah menjelang kewafatannya berkata, dalam rangkaian hitungan hijrah sesudah 1300 tahun, dan mereka mengikat perjanjian yang di situ Raja Roma melihat bahwa perang semesta dunia pasti terjadi. Allah pun menghendaki terjadinya perang, dan waktu tidak berjalan tanpa perjanjian dan perjanjian. Lalu berkuasalah seorang laki-laki dari negeri yang bernama Jerman atau Jerman, bernama Al-Hir atau Hitler. Ia ingin menguasai seluruh dunia, memerangi semua bangsa di negeri-negeri salju dan kebaikan. Ia bergerak dengan murka Allah sesudah beberapa tahun api menyala. Ia ingin membunuh rahasia Ar-Rusi atau Ar-Rus. Di dalam manuskrip itu juga tertulis, dalam rangkaian hijrah sesudah 1300 tahun, terhitung 5 atau 6, Mesir diperintah oleh seorang laki-laki yang dipanggil dengan Nasir, yang disebut bangsa Arab sebagai sang pemberani dari Mesir. Allah membuatnya hina dalam perang dan ia tidak memperoleh kemenangan. Kemudian Allah menghendaki Mesir memperoleh kemenangan di bulan-bulan yang mereka cintai, dan itu adalah untuknya. Mesir diterima sebagai pemelihara Al-Bait dan Arab dengan seorang laki-laki bernama Sada, ayahnya Anwar. Akan tetapi ia bernamai dengan pencuri Masjid Al-Aqsa di negeri Al-Hazin. Di Irak muncul seorang laki-laki yang bertindak sewenang-wenang, dan Sufyani. Ada sebagian teks atau data yang hilang.
Kemudian terjemahan selanjutnya mengatakan, di salah satu matanya terdapat tanda-tanda sedikit kemalasan, namanya As-Saddam, yakni penghancur orang-orang yang bersekutu untuk menentangnya di Kuwait kecil yang dimasukinya. Ia adalah Mahdun. Tidak ada kebaikan bagi Sufyani kecuali dengan Islam. Ia baik dan buruk, dan kecelakaan bagi pengkhianat Al-Mahdi yang terpercaya. Dalam rangkaian hijrah 1400 tahun dan hitungan 2 atau 3, ada data yang hilang. Al-Mahdi Al-Amin keluar dan memerangi seluruh dunia dan menghimpun orang-orang sesat dan dimurkai Tuhan dan orang-orang yang terseret dalam kemunafikan di bumi Isra dan Mi'raj di tepi bukit Majidun. Dalam perang itu, keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur, namanya Amerika. Ia menggoda dunia waktu itu dalam kesesatan dan kekafiran. Sementara itu, Yahudi dunia saat itu berada di tempat yang paling tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan Al-Madinah Al-Muqaddasah atau kota yang disucikan. Semua negeri datang dari laut dan udara, kecuali negeri salju yang menakutkan dan negeri panas yang menakutkan. Al-Mahdi melihat bahwa seluruh dunia melakukan makar buruk kepada dirinya, dan ia melihat bahwa makar Allah lebih hebat lagi. Ia melihat bahwa seluruh alam Tuhan berada dalam kekuasaannya. Akhir dari perang itu ada di tangannya, dan seluruh dunia merupakan pohon yang dimilikinya dari dahan hingga ranting-rantingnya. Di tanah Isra dan Mi'raj terjadi perang dunia, yang di situ Al-Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir bila mereka tidak mau keluar. Maka orang-orang kafir dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dalam pasukan sangat besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi Al-Khazar dan Bani Israel, masih terdapat pasukan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah sangat mengerikan dan bahwa janji Allah benar-benar telah datang dan tidak diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, lautan, dan langit terbakar untuk mereka, dan langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir dunia, dan Allah mengizinkan lenyapnya seluruh orang kafir di perang Dajjal. Dan perangnya terjadi di negeri Syam dan kejahatan. Ada sebagian data yang hilang. Sahabat beriman, itu adalah sebagian cuplikan dari isi buku tentang nubuah tersebut. Manuskrip langka tersebut berasal dari abad kedua Hijriah yang ditulis oleh salah seorang tabi'ut tabi'in yang berasal dari Syam atau wilayah Lebanon, Palestina. Manuskrip itu kini tersimpan di perpustakaan Turki di Istanbul. Riwayat Sayyidina Abu Hurairah itu mengandung sejumlah kata asing bagi orang Arab pada waktu itu, seperti Al-Hir atau Hitler, Jerman atau Jerman, Al-Rus atau Rusia, Amerika atau Amerika, dan Al-Khazar atau sebuah suku yang disebut suku ke-13 Bani Israel yang menurut Syekh Imran merupakan asal-usul Ya'juj dan Ma'juj. Maka menjadi wajar apabila Sayyidina Abu Hurairah tidak sembarangan menyampaikannya kepada setiap orang, karena dampaknya akan menimbulkan saling curiga dan saling tuduh, sehingga dapat menimbulkan kekacauan di kalangan kaum muslimin sendiri pada masa itu. Namun berbeda halnya dengan masa sekarang, yang informasi tentang nama-nama dalam manuskrip tersebut telah jelas diketahui, dan bahkan sebagian dari yang tertulis di manuskrip kuno itu juga telah ada yang terjadi, dan ini membuktikan akan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.